Halo semuanya, perkenalkan saya Hani Eliza Ignatia Purba dengan NIM 2405110988 dari kelas 2024B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi sejarah sastra periode angkatan 66. Nah, kita akan melihat bagaimana sejarah lahirnya angkatan 66 ini sendiri dan bentuk karya-karya sastra yang berkembang pada angkatan ini seperti puisi, prosa, dan drama pada periode ini. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang bagaimana sejarah lahirnya Angkatan 66 itu sendiri. Nah, istilah Angkatan 66 pertama kali dicetuskan oleh H.B. Jasim, yaitu seorang tokoh penting yang berperan dalam mengarahkan perhatian sastrawan pada isu-isu politik masa itu. Pada tahun 1966, terjadi peristiwa yang sangat penting di Indonesia, yang dimana peristiwa inilah yang melahirkan Angkatan 66. Lahirnya Angkatan 66 itu sendiri merupakan respon terhadap kebobrokan atas penyelewengan negara secara besar-besaran yang membawa kehancuran total bagi negara. Nah, di angkatan ini juga kita menyaksikan ledakan pemberontakan yang dilakukan oleh para penyair, pengarang, serta cendekiawan yang jiwanya itu dijajah dengan slogan yang tidak sesuai dengan hati nurani mereka. Lanjut, kita akan membahas mengenai keadaan pada masa Angkatan 66 itu sendiri. Nah, pada masa ini protes sudah banyak dilayangkan. Nah, protes-protes ini bisa kita lihat dari para sastrawan pada masa itu. Yang pertama ada Idrus, Pramoedya Anantatur, serta Mokhtar Lubis dan sastrawan-sastrawan lainnya, yang dimana mereka sudah mengeluarkan begitu banyak sajak yang berisi tentang suara hati masyarakat yang menderita pada masa itu. Tetapi di sini pemerintah seolah-olah tutup mata melihat keadaan tersebut. Pada masa itu banyaknya manusia kelaparan, manusia yang tinggal di kolong jembatan, dan masyarakat yang menjadi gembel. Nah, pada masa itu pula banyak pejabat pemerintah yang hanya membangun monumen besar hanya untuk gagah-gagahan, yang dimana pengerjaannya ini melibatkan masyarakat yang menjadi menderita. Nah, pemerintah juga di sini tutup telinga terhadap rintihan-rintihan yang disampaikan oleh para masyarakat. Nah, setelah saya membahas tadi bagaimana sejarah lahirnya Angkatan 66 dan keadaan pada masa itu, bisa kita simpulkan bahwa pada masa itu keadaan masyarakat sangat kacau dan ironi. Maka yang mendobrak kemacetan pemerintahan yang salah alur ini ialah para pemuda, yaitu golongan mahasiswa, pelajar, serta sastrawan pada masa itu, yaitu mereka melakukan tuntutan kepada pemerintah. Yang pertama itu mereka menuntut dibubarkannya Partai Komunis Indonesia. Yang kedua, mereka juga menuntut membentuk lain Kabinet Dwi Kora. Dan yang ketiga, mereka menuntut untuk diturunkannya harga barang. Nah, bisa kita lihat bahwa dari tuntutan ini merupakan cerminan atau isi hati masyarakat yang sudah lama menderita secara lahir dan batin. Nah, berkat perjuangan dan kegigihan pada masa itu, akhirnya MPRS menggelar sidang dan menghasilkan keputusan sesuai dengan hati nurani masyarakat saat itu. Nah, setelah tadi saya sudah menjelaskan bagaimana sejarah lahirnya Angkatan 66, kemudian keadaan masa itu dan tuntutan pada masa itu, kita masuk ke bagian karya-karya sastra pada Angkatan 66 ini. Nah, yang pertama saya akan membahas bentuk karya sastra itu puisi pada Angkatan 66. Nah, puisi pada Angkatan 66 ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu lebih mengutamakan isi dibandingkan bentuk dan bahasanya lebih bebas. Nah, yang kedua, tema yang paling menonjol pada puisi-puisi zaman ini yaitu tentang perlawanan terhadap tirani dan terhadap penjajahan, yaitu Orde Lama. Dan yang ketiga itu puisi pada masa ini itu ciri-ciri beraliran idealisme. Dan penyair puisi yang terkenal pada Angkatan 66 ini adalah Taufik Ismail.
Ya, kita masuk ke karya sastra pada angkatan 66 ini. Yang kedua ada prosa angkatan 66. Nah, ciri-ciri prosa pada angkatan 66 ini sendiri adalah yang pertama, tema yang paling menonjol pada prosa angkatan 66 ini sendiri adalah tentang protes sosial dan politik. Nah, yang kedua, isi prosanya itu bersifat lebih umum. Yang ketiga, budaya yang digunakan juga lebih umum dan lebih modern. Dan yang keempat, itu prosa pada masa ini itu beraliran idealisme. Dan yang kelima, bahasa yang digunakan pada prosa angkatan 66 ini sendiri itu bahasanya tidak meliuk-liuk atau berbelit-belit. Nah, sastrawan-sastrawan yang terkenal pada masa itu adalah yang pertama ada A.A. Nafis dengan karya novelnya yaitu Robohnya Surau Kami. Yang kedua itu ada Iwan Simatupang dengan karya novelnya itu Ziarah. Dan yang ketiga ada Mokhtar Lubis dengan karya novelnya itu Harimau-Harimau. Dan ada Toha Mokhtar dengan karya novelnya itu Pulang. Nah, itu tadi penjelasan tentang prosa angkatan 66. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian terakhir pada karya sastra angkatan ini, yaitu drama. Nah, drama pada angkatan 66 ini tidak begitu menarik karena pada periode mutakhir ini peran tim dan DKJ itu sangat menonjol. Nah, terjadi juga pembaruan drama pada angkatan 66 ini yang dalamnya itu terdapat antiplot, non-linear, tokohnya juga tidak jelas dan bersifat non-tematis. Nah, penulis drama yang terkenal pada angkatan ini yaitu yang pertama ada Rendra, kemudian ada Arifin C. Nur, yang ketiga ada Putu Wijaya, dan yang keempat ada Rian Tiarno. Nah, setelah tadi saya sudah menjelaskan materi tentang angkatan 66 ini, bisa saya simpulkan bahwa angkatan 66 ini merupakan periode sastra yang muncul pada tahun 1966 yang ditandai dengan kritik tajam terhadap politik dan pemerintahan, yang dimana sastrawan pada masa ini berjuang untuk keadilan sosial dan mengekspresikan protes terhadap ketidakadilan yang terjadi di berbagai bidang. Nah, itu tadi penjelasan presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Sekian, saya tutup dengan terima kasih.